Kemudian Yesus yang bangkit berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dan Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Thomas dalam Injil pada hari ini membuat sosok Thomas di kalangan banyak umat, khususnya umat Katolik, mendapat gambaran yang negatif dan mencap Thomas itu peragu dalam iman. Oleh karena itu saya sering mendengar ketika seseorang mau dibaptis menjadi Katolik dan memilih nama pelindung, banyak yang tidak mau memilih Thomas karena takut dicap peragu dalam iman. Namun saudari-saudara terkasih, para ahli berpendapat persis sebaliknya. Thomas sosok peneguh dalam iman. Untuk memahami ini, mari kita sadari bahwa bagian Injil Yohanes yang tadi kita dengar dibacakan adalah penutup dari Injil Yohanes. Ya, memang agak aneh karena sesudah itu masih mengikut bab lain, bab 21, yang juga kemudian ditutup dengan kata-kata penutup. Sehingga Injil Yohanes agak membingungkan karena dua kali ditutup. Namun para ahli berpendapat bahwa bab 21 itu adalah tambahan kemudian oleh murid Yohanes. Jadi Injil asli Yohanes ditutup dengan bab 20 ayat 30 sampai 31 yang tadi menjadi bagian akhir dari bagian atau perikop yang dibacakan. Jadi saya supaya kita jelas saya bacakan lagi ayat 30-31 itu. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ini memang kata-kata penutup dari Injil Yohanes. Sehingga menurut para ahli, pengakuan iman Thomas sebagai kesimpulan dari seluruh Injil Yohanes, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu penutup dan menjadi kesimpulan dari seluruh Injil. Karena memang dikatakan masih banyak lagi tanda yang dibuat Yesus selain yang tercatat di sini. Nah, mari kita mencoba memahami
dengan kematian Yesus, dengan hukuman Yesus di atas salib, rasul-rasul menjadi putus asa, dan barangkali banyak yang menyesal-nyesali diri telah membuat suatu kekeliruan sangat besar dalam hidup mereka. Jangan kita lupa, mereka adalah orang-orang Yahudi yang juga mempunyai pandangan dan gambaran bahwa seorang yang dihukum mati di atas salib adalah seorang pendosa besar, dan karena itu dikutuk oleh Allah. Nah, ketika melihat Yesus yang sampai saat itu mereka percaya Dialah Al-Masih yang diharap-harapkan, dengan peristiwa Jumat Agung itu, dengan peristiwa wafatnya Yesus di atas salib itu, hancur dulu harapan mereka, dan mereka pergi terserak, putus asa. Namun saudari-saudara, dengan kebangkitan Yesus, para murid mendapat peneguhan baru. Kebangkitan Yesus yang dialami oleh mereka lewat penampakan-penampakan menjadi titik balik untuk kembali memiliki iman terhadap Yesus. Tetapi kita lihat juga sebagai orang-orang berlatar belakang budaya religius Yahudi, tidak mudah untuk percaya kepada kebangkitan. Oleh karena itu banyak juga murid-murid yang ragu-ragu, termasuk Thomas. Dan Thomas dengan tegas mengatakan, sebelum aku menaruh jariku dalam lambungnya atau dalam luka pada tangannya dan menaruh tanganku dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Nah, lalu pengalaman penampakan Yesus kepada murid-murid ketika Thomas hadir, dan itulah persis pada hari ini, minggu kedua sesudah Paskah, tibalah saat peneguhan itu. Thomas mengalami kebangkitan Yesus lewat penampakan, dan dia dengan tegas menyatakan jawabannya, ya Tuhanku dan Allahku. Dan tidak ada tempat di dalam Injil kecuali di sini, di mana pengakuan iman akan Yesus yang bangkit dengan gelar yang sempurna, yaitu Dia Tuhan dan Dia Allah, hanya keluar dari mulut Thomas. Jadi dengan kebangkitan Yesus dan dialami lewat penampakan oleh rasul-rasul, lewat penegasan dan pengakuan iman Thomas, itu bukan pengakuan iman Thomas pribadi seorang diri, tetapi mewakili para murid lainnya untuk menegaskan dengan pengalaman penampakan Yesus yang bangkit, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Sebetulnya kalau kita melihat baik-baik, iman rasul-rasul, iman murid-murid akan Yesus itu ditemukan secara terbalik. Artinya dimulai dengan pengalaman kebangkitan.
Lalu melalui pengalaman kebangkitan itu, murid-murid berefleksi, bermenung ke belakang, dari kebangkitan ke peristiwa wafat Yesus, lalu mundur lagi ke belakang ke hidup Yesus di hadapan umum, dan terakhir itu bagian muda dan bagian kanak-kanak dari Yesus. Terbalik, menemukan iman akan Yesus. Dan karena itulah pengakuan iman Thomas itu menjadi inti dan menjadi memang kesimpulan dari seluruh Injil Yohanes. Pengakuan iman akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Gelar yang lengkap kepada Dia yang adalah Tuhan dan Allah. Lewat kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kebangkitannya tidak bisa dilepaskan dari kematiannya. Nah, lalu bagaimana murid-murid dapat memahami wafat Yesus di atas salib itu yang oleh orang-orang Yahudi dipandang sebagai tula, sebagai bukti bahwa dia bukan Mesias, dia bukan anak Allah, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Dengan kebangkitan kita lihat bagaimana akhirnya kematian Yesus itu dipahami sebagai ungkapan kasih Allah tanpa batas kepada manusia. Kerahiman tanpa batas dari Allah kepada manusia. Sehingga kita lihat pengakuan akan Yesus yang bangkit setelah menderita dan wafat. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu berpangkal dari situ mereka, para murid itu memahami makna dari kematian Yesus. Bukan tanda tula, bukan tanda hukuman dari Allah, tetapi merupakan ungkapan kasih Allah tanpa batas, ungkapan Allah yang Maha Rahim tanpa batas. Dan kalau kita lalu dari peristiwa kematian itu mundur dalam hidup dan karya Yesus di depan umum, di sana dalam Injil Yohanes kita lihat paradigma utama yang muncul, kata yang muncul adalah kasih, adalah kerahiman, adalah kesayangan. Tidakkah kita ingat bagaimana menjelang wafatnya Yesus memberi makna kepada kematiannya itu dengan menegakkan institusi Ekaristi pada perjamuan malam terakhir yang memberi makna terdalam dari kematiannya di atas salib. Lalu kalau kita ingat surut ke belakang lagi ke apa yang dia katakan ketika dia hidup di depan umum. Kata-katanya banyak yang direkam dalam Injil yang sama ini, Injil Yohanes. Seperti misalnya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Atau jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tinggal satu biji saja. Tetapi jika dia mati, dia menghasilkan banyak buah. Dan lihatlah pada perjamuan malam terakhir,
Dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sudah ditegaskan, ketika sadar bahwa waktunya sudah dekat, ia mengasihi murid-muridnya hingga akhir, hingga saat akhir. Jadi dalam hidup dan karya Yesus itu ungkapan kerahiman, ungkapan kasih sayang itu adalah yang utama, paradigma itu kita lihat. Dan adalah Yohanes sendiri yang ketika memberikan definisi terhadap Allah sederhana sekali dalam suratnya yang pertama bab 4 ayat 8 dan 16. Allah itu kasih, Allah itu maha rahim. Dan ketika awal-awal hidup di depan umum, kita lihat dia menegaskan, Yohanes menegaskan, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengutus putranya yang tunggal, bukan untuk menghukum dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi paradigma atau kata inti dari Injil Yohanes adalah kasih. Allah itu kasih, kerahiman Allah. Nah, menarik untuk melihat bahwa Injil ini dimulai dengan pengakuan iman dan ditutup dengan pengakuan iman akan Yesus Kristus. Bukankah pada ayat pertama dari prolog Injil Yohanes dimulai dengan pengakuan iman ini? Pada mulanya adalah Sabda. Sabda itu bersama-sama dengan Allah, dan Sabda itu adalah Allah. Dan sebagai penutup Injil lewat kata-kata Thomas, pengakuan iman yang sama tertegaskan, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi saudara-saudara terkasih, pengakuan iman Thomas yang secara kronologis terjadi pada hari ini, Minggu Paskah yang kedua, ya Tuhanku dan Allahku, menampilkan pengakuan iman akan Yesus Kristus sebagai wujud dari kerahiman, sebagai wujud dari kasih Allah tanpa batas. Maka kita dapat memahami mengapa minggu kedua ketika Thomas mewakili gereja, mewakili semua umat beriman, menegaskan pengakuan iman yang sudah ada pada awal Injil yang sama ini. Sabda itu adalah Allah, ya Tuhanku dan Allahku. Di sana pengakuan iman akan Allah yang Maha Rahim. Karena pengakuan iman itu dikaitkan dengan peristiwa kematian Yesus, menunjukkan tangannya, luka di tangannya, menunjukkan luka di lambungnya sebagai ingatan. Dan atas dasar itulah pengakuan iman, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi pengakuan iman itu menyangkut Allah yang Maha Rahim. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, ketika kita bertanya siapa Allah itu, apa dia, janganlah cari di awang-awang, jangan cari di tempat lain, cari dalam hidup dan karya Yesus sendiri. Di sana gambaran Allah yang benar ada.
Dan gambaran Allah itu adalah Maha Rahim. Allah itu adalah kasih. Maka saudara-saudara terkasih, pengakuan Thomas sebagai kesimpulan dari seluruh Injil Yohanes menampilkan Allah yang adalah kasih, Allah yang Maha Rahim. Saudara-saudara terkasih, moga-moga dengan permenungan ini kita semakin teguh dalam iman kita atas apa yang oleh gereja dirayakan pada hari ini, hari Minggu Kerahiman Ilahi. Tuhan memberkati kita. Amin.